Gue pembukaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fauzi dan Grace akan mempresentasikan modul sertifikasi manajemen risiko level 2 tentang risiko operasional. Pertama-tama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Fauzi. Pemahaman risiko operasional. Risiko operasional diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau akibat kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dibandingkan dengan jenis risiko yang lain, risiko operasional tergolong unik. Risiko kredit sangat tergantung pada kebijakan perkreditan suatu bank dan individual credit officer. Lalu risiko pasar dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan kondisi ekonomi yang berfluktuasi serta individual trader termasuk kebijakan treasury. Di lain pihak, risiko operasional dipengaruhi oleh setiap orang, setiap proses atau prosedur, setiap sistem, dan setiap kejadian eksternal yang mempengaruhi bank. Jadi, tidak dipengaruhi oleh hanya orang tertentu, seperti petugas yang bergerak di bidang perkreditan atas risiko kredit atau petugas yang bergerak di transaksi treasury. Selanjutnya, manajemen risiko operasional adalah tentang kesadaran atas risiko dan tanggung jawab. Semakin tinggi tingkat kesadaran tentang manusia, proses, dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas harian, termasuk juga semakin tinggi rasa tanggung jawab untuk menilai dan mengendalikan risiko. Semakin kuat suatu bank terhadap goncangan karena risiko operasional. Pada akhirnya, program manajemen risiko operasional ditujukan agar tidak ada unsur kejutan. Kerugian-kerugian dapat diperkirakan terjadi merupakan hal wajar dalam menjalankan bisnis, dan seharusnya sudah diperhitungkan dalam upaya memperoleh keuntungan. Membangun suatu budaya dan struktur manajemen risiko operasional yang efektif adalah upaya untuk membawa bank pada suatu kondisi lingkungan di mana kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan dapat diminimalkan, dan kerugian-kerugian yang tidak dapat diperkirakan atau unexpected loss disediakan alokasi modal untuk menutup risiko operasional. Selanjutnya, beberapa manfaat utama bagi bank yang menerapkan manajemen risiko operasional dengan efektif. Antara lain, yaitu meningkatkan budaya sadar risiko, meningkatkan transparansi, meningkatkan efisiensi operasional dan proses pengambilan keputusan, meningkatkan profitabilitas dan penggunaan modal yang lebih optimal, lalu mengurangi beban modal untuk menutup risiko. Selanjutnya, untuk mengembangkan pemahaman risiko operasional yang seragam serta menerapkan manajemen risiko operasional secara efektif, bank perlu memahami konsep, sebab, kejadian, dan akibat sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisa atas risiko-risiko operasional yang dihadapi. Kategorisasi risiko dan penyebab digunakan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi. Bank harus menentukan perbedaan antara sebab, kejadian, akibat secara tepat, karena dalam tiap kategori dapat digunakan sebagai titik awal untuk menganalisa faktor-faktor risiko operasional. Selanjutnya, kejadian adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam definisi risiko operasional, kejadian didefinisikan sebagai kegagalan proses internal, faktor manusia, kegagalan sistem, atau karena kejadian eksternal. Dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian, maka harus didasarkan pada akar permasalahannya, atau kategori kejadian yang paling dominan. Suatu kejadian atau risiko memiliki sifat ketidakpastian bahwa akan terjadi sesuatu. Karena itu, risiko operasional selalu didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi. Selanjutnya, ada kategorisasi kejadian risiko operasional meliputi internal fraud dan external fraud. Internal fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran peraturan.
hukum, atau kebijakan perusahaan. Tidak termasuk perbedaan atau diskriminasi kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya yaitu kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang untuk penggelapan aktiva perusahaan atau nasabah. External fraud yaitu kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya yaitu kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Lalu, kategorisasi kejadian risiko operasional ada meliputi praktek ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja, klien produk, dan praktek bisnis. Praktek ketenaga kerja, kalau ada lanjutnya. Selanjutnya lagi, ada kerugian atas aktiva fisik, gangguan bisnis, dan kegagalan sistem. Lalu eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Setiap kejadian dapat memiliki satu atau beberapa sebab. Ini pemahaman dari penyebab atau cause. Pengertian sebab adalah suatu hal utama yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Untuk itu, maka dalam mengidentifikasi penyebab utama terjadinya suatu kejadian, bank harus dapat menetapkan penyebab paling dominan. Penyebab utama risiko operasional, yaitu meliputi faktor manusia, proses internal, sistem dan teknologi, kejadian eksternal. Sebuah kejadian, pemahaman risiko operasional, dampak atau impact. Sebuah kejadian menimbulkan akibat, yaitu memberikan dampak dari suatu kejadian yang dapat berupa kerugian materi atau finansial, kerugian langsung, direct loss, atau berupa kerugian yang bersifat kualitatif, non-finansial, atau kerugian tidak langsung, indirect loss. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung, antara lain sebagai berikut. Berkurangnya nilai aktiva, hilangnya hak regres atau loss of research. Lalu, contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung, antara lain sebagai berikut. Pertama, restitusi. Yang kedua, kerusakan legal liability. Restitusi, pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok dan atau bunga sebagai pengganti, atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Keputusan legal liability, pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti, atau keputusan pengadilan atau regulatory seperti keputusan pengadilan, settlement, dan biaya-biaya hukum lainnya, peraturan dan kepatuhan, penalti, pajak, denda, atau biaya langsung sehubungan dengan adanya penalti-penalti lainnya seperti hilangnya izin usaha. Selanjutnya, contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial langsung. Ada lagi loss or damage to asset, pengurangan langsung pada nilai aktiva fisik termasuk sertifikat-sertifikat karena suatu keadaan darurat, bencana alam, atau kecelakaan. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung. Menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan yang berada negatif, offline yang cukup lama dan sering, lalu manajemen operasional risiko operasional untuk mendukung penerapan manajemen risiko operasional pada unit kerja, unit SKMR menggunakan perangkat agar setiap unit kerja dapat melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian atau mitigasi terhadap setiap faktor risiko yang melekat pada setiap produk dan jasa, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun yang disebabkan oleh faktor eksternal. Proses dimaksud merupakan langkah bank untuk mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang terpadu untuk mengadministrasikan data-data yang berkaitan dengan risiko operasional, serta kerugian operasional, terutama data-data penyebab maupun besarnya kerugian dalam kegiatan operasional bank. Pengendalian risiko operasional bertujuan untuk menekan potensi kerugian akibat risiko operasional sampai level yang direncanakan bank. Proses pengelolaan dilakukan dengan melihat penyebab terjadinya potensi kerugian akibat risiko operasional. Identifikasi potensi kerugian dapat dilakukan dengan berbagai metodologi baku seperti
RCSA atau Risk and Control Self-Assessment untuk estimasi risiko operasional di masa depan. Lalu ada LED, Loss Event Database, mencatat data kerugian yang sudah terjadi, dan KRI, Key Risk Indicator, mengendalikan risiko operasional yang terjadi saat ini. Selanjutnya, RCSA, Risk and Control Self-Assessment. Setiap unit kerja bank harus dapat mengenali potensi risiko operasional yang ada dalam proses kerja. Metode RCSA dimulai dengan upaya identifikasi atas potensi risiko operasional. Langkah pertamanya adalah mengidentifikasi jenis pekerjaan yang ada pada unit kerja yang akan diidentifikasi potensi risiko operasionalnya. Dari jenis pekerjaan tersebut, proses kerja utama diuraikan misalkan dalam 5 step utama. Dari setiap langkah proses kerja identifikasi, apa yang bisa salah dalam melaksanakan proses kerja tersebut. Untuk mempermudah langkah ini dapat dilakukan dengan melihat potensi risiko dilihat dari penyebab, yaitu faktor manusia, kegagalan proses dan prosedur kerja, kegagalan sistem dan teknologi informasi, dan kegagalan karena faktor eksternal misalkan bencana alam. Dari risiko inheren yang sudah teridentifikasi, dilakukan proses penilaian proses pengendalian risiko. Apabila tingkat pengendalian risiko dinilai belum memadai, langkah tindak lanjut perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pengendalian dan dimonitor pelaksanaannya. Loss Event Database. LED mencatat kerugian operasional yang sudah terjadi. Pencatatan dilakukan secara sistematis agar dapat dilihat kategori risiko operasionalnya, penyebab terjadinya kerugian, daerah tempat terjadinya kerugian, dan informasi lainnya. Hal ini dilakukan agar bank dapat melihat faktor apa yang selanjutnya dapat diperbaiki agar kerugian tersebut tidak terulang lagi di masa depan. Data kerugian harus dapat dilakukan rekonsiliasi dengan catatan akunting dan akhirnya dapat dijadikan data dasar untuk menghitung operasional risk VAR. Selanjutnya, Key Risk Indicator atau KRI untuk melengkapi pengendalian risiko operasional dengan RCSA dan LED. KRI mengamati secara langsung potensi risiko operasional dengan menggunakan batas limit yang disebut threshold. Apabila terdapat kejadian yang melewati limit tadi, bank akan segera mengetahui dan dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk memperbaiki penyebab risiko melewati limit. Selanjutnya, dalam menerapkan manajemen risiko operasional sehari-hari, unit kerja menggunakan perangkat ORM tools dalam melakukan penetapan atau identifikasi risiko yang terkait dengan kegiatan dan produk atau transaksi bank, mengukur dan mencatat risiko yang terkait dengan kegiatan dan produk bank, menentukan limit sesuai toleransi risiko, menyusun rencana darurat dalam kondisi terburuk, menetapkan sistem pengendalian intern dalam setiap aktivitas usaha. Selanjutnya, adapun perangkat yang secara umum digunakan untuk mengelola risiko operasional meliputi RCSA, Risk and Control Assessment, Key Risk Indicator atau KRI, Loss Event Database atau LED. Selain ketiga perangkat tersebut, bank juga harus melakukan pengelolaan terhadap beberapa hal signifikan yang berpotensi menimbulkan risiko sebagai berikut. Produk atau aktivitas baru, risiko teknologi informasi, business continuity management, anti pencucian uang atau pencegahan penindas teroris. Selanjutnya, RCSA. Setiap aktivitas bisnis dan operasional yang dijalankan bank selalu melekat risiko kerugian finansial maupun non-finansial yang disebabkan faktor manusia, kegagalan prosedur, kegagalan sistem, dan akibat kejadian eksternal. Untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak terjadinya kerugian yang dimaksud, bank melakukan identifikasi potensi risiko dan meningkatkan pengawasan atas potensi risiko tersebut. Pengendalian risiko dimulai dari identifikasi risiko, jenis-jenis risiko, dan sumber penyebab risiko, termasuk di dalamnya mendefinisikan dengan bahasa yang seragam antar pengelola risiko, memahami karakteristik atau sifat dari risiko tersebut, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Selanjutnya, mengukur risiko antara lain melalui proses penilaian risiko atau risk assessment. Proses
RCSA dilakukan sendiri oleh masing-masing unit kerja dengan panduan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR. Dengan demikian, pimpinan unit kerja akan dapat mengetahui kondisi dan potensi yang ada dalam lingkungan kerja, sehingga dapat mengambil langkah yang diperlukan agar potensi risiko tersebut dapat dikendalikan secara optimal. Selanjutnya, tujuan RCSA adalah mengidentifikasi dan mendeteksi sumber-sumber risiko operasional yang berpotensi menjadi penyebab penyimpangan atau kegagalan dalam menjalankan aktivitas fungsional. Estimasi risiko operasional dilakukan dengan menggunakan dimensi kemungkinan kejadian atau probabilitas dan besarnya dampak kerugian atau impact. Selanjutnya dilakukan penilaian kualitas pengendalian dengan mengidentifikasi dan mendeteksi kecukupan pengendalian internal bank untuk mencegah dan mendeteksi risiko. Apabila kualitas pengendalian dipandang mempunyai gap dengan pengendalian ideal yang dikehendaki, maka bank menerapkan rencana aksi atau action plan untuk memperbaiki kualitas pengendalian, sehingga diharapkan terdapat peningkatan kualitas pengendalian untuk mengelola risiko operasional agar tetap berada dalam tingkatan toleransi risiko operasional yang ditetapkan. Secara periodik, bank melakukan proses monitoring atas kemajuan dari pelaksanaan rencana aksi tersebut. Selanjutnya, key risk indicator. Key risk indicator dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan tingkat risiko operasional yang meningkat. Dengan KRI, bank mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator-indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian setiap risiko operasional yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional bank. Manfaat menerapkan KRI adalah agar bank dapat memantau dan memprediksi eksposur risiko operasional, mengidentifikasi perubahan profil risiko operasional, dan memberikan masukan atau pertimbangan kepada audit intern dalam menyusun perencanaan audit. Selanjutnya, masalah yang menjadi fokus pemantauan harian KRI dapat diambil dari hasil asesmen RCSA yang mempunyai kombinasi frekuensi kejadian dan dampak yang paling dominan pada unit kerja masing-masing. Kalau RCSA dilakukan secara periodik, misalnya 3 bulan sekali, maka KRI dapat memantau risiko operasional setiap hari dengan membandingkan variabel kejadian dengan batas atau threshold yang ditetapkan. Apabila kejadian yang diamati melewati batas threshold, maka pimpinan unit kerja segera melakukan tindakan perbaikan. Selanjutnya, penentuan parameter. Tidak semua data yang ada di perbankan dapat dijadikan KRI dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko operasional. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan data dapat dijadikan KRI adalah dengan singkatan SMART, yaitu specific, measurable, actionable, responsibility, dan timely. Spesifik artinya data tersebut harus dapat secara jelas memberikan gambaran perkembangan tingkat risiko atau tingkat pengendalian tertentu. Measurable artinya dapat data tersebut sesuai dengan definisi KRI harus dapat diukur secara actionable artinya setiap perkembangan tingkat risiko yang di luar batas yang dapat diterima. Bank dapat melakukan tindak lanjut sehingga tingkat risiko tersebut kembali pada batas wajar atau dapat diterima oleh bank. Responsibility adalah informasi yang digambarkan oleh KRI tersebut dan akan dilakukan tindak lanjut. Bank dapat menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Timely artinya bank dapat secara berkala dapat mendapatkan data yang akan dijadikan KRI tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, yaitu KRI, Key Risk Indicator. Pengukuran parameter untuk mengefektivitas pengelolaan KRI, bank harus memantau dan mencatat data KRI secara berkala, baik harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau bahkan tahunan, tergantung ketersediaan data. Hasil pemantauan KRI tersebut dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dilakukan tindak lanjut.
Selanjutnya ada loss event database. Salah satu persoalan penting dalam rangka pengolahan risiko operasional adalah tersedianya database kerugian risiko operasional. Tanpa database kerugian, bank nantinya akan mengalami kesulitan dalam proses penyusunan model pengukuran kerugian risiko operasional. Di samping itu, database kerugian dapat sebagai alat untuk melakukan validasi setiap proses penilaian risiko atau prediksi risiko. Tujuan penyusunan database kerugian risiko operasional. Kerugian risiko operasional harus dicatat dalam suatu database dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan data kerugian secara terstruktur dan konsisten. Selain itu, untuk memastikan bahwa semua kejadian yang menimbulkan kerugian telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penerapan manajemen risiko dan risiko lainnya di bank dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengumpulan data ini memiliki manfaat bagi bank antara lain melakukan pemetaan database, melakukan efektivitas pengadilan internal, data kerugian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan provisi atau cadangan untuk menutup besarnya kerugian risiko operasional, lalu untuk dijadikan sebagai proses validasi penilaian risiko operasional yang dilakukan oleh setiap unit bisnis, lalu untuk memenuhi persyaratan kuantitatif dalam menerapkan pendekatan pengukuran risiko operasional dengan metode AMA. Setiap kejadian kerugian memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu seberapa besar kemungkinan kerugian tersebut terjadi di masa depan, kedua, seberapa besar dampak kejadian tersebut yang dapat diwujudkan dalam bentuk biaya langsung, biaya tidak langsung, ataupun biaya kesempatan. Ketiga, seberapa penting kejadian tersebut dilihat dari besaran potensi risiko, sehingga dapat ditentukan apakah kejadian tersebut termasuk kelompok kritis yang perlu memperoleh perhatian segera. Keempat, struktur atau uraian kejadian perlu dikaji dengan maksud agar bank dapat menindaklanjuti dengan tepat begitu kejadian serupa mulai terlihat. 5. Dengan melakukan mapping data kerugian berdasarkan frekuensi dan dampak risiko operasional, maka perlu dilakukan prioritasi risiko yang akan ditindaklanjuti. Struktur database kerugian risiko operasional. Database kerugian operasional dapat bersumber dari data kerugian internal bank maupun kerugian eksternal. Data kerugian internal dapat berasal dari kejadian internal yang sudah terjadi dan menimbulkan kerugian, seperti pencurian, kesalahan dalam proses pembukuan, kesalahan dalam melakukan prosedur, kegagalan sistem teknologi informasi, dan seterusnya. Data kerugian eksternal dapat diperoleh dari data kerugian bank lain, data yang dibangun oleh konsorsium data, pencatatan media massa tentang kejadian kerugian di bank lain, dan seterusnya. Secara ideal, bank harus mendokumentasi setiap kali terjadi kerugian risiko operasional dan dicatat dalam suatu database secara sistematis dengan cakupan data minimal, yaitu tanggal kejadian dan tanggal ditemukan, tempat kejadian dan lokasi, deskripsi singkat terjadinya kerugian, kategori atau jenis kerugian, lini bisnis sesuai yang diatur dalam Basel II, dan lini bisnis intern bank, kategori kejadian sebagaimana dituangkan dalam Basel II, kategori penyebab terjadinya kerugian operasional, tanggal penyelesaian kerugian, recovery, mencakup jenis, jumlah, dan tanggal. Pemahaman terhadap risiko yang terdapat dalam produk atau aktivitas bank memiliki peran yang penting untuk meminimalkan kejadian yang dapat merugikan. Pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru merupakan bagian penting dari salah satu tahap dalam pengembangan produk atau aktivitas baru. Produk atau aktivitas bank merupakan produk baru apabila memenuhi kriteria, yaitu tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank, kedua telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya, namun dilakukan pengembangan atau pengubahan untuk meningkatkan eksposur risiko tertentu. Sebelum meluncurkan suatu produk atau aktivitas baru, bank perlu meneliti dan mempertimbangkan potensi eksposur risiko yang dapat ditimbulkan, serta memastikan ketersediaan prosedur pemantauan dan pengendalian risiko pada produk atau aktivitas baru tersebut. Satuan Kerja Manajemen Risiko memastikan bahwa pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru bank telah direncanakan secara memadai. Direksi atau manajemen risiko
direksi atau manajemen senior menetapkan bahwa proses pengelolaan risiko atas suatu produk atau aktivitas baru sudah memadai. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru yang dilaksanakan dimaksud sekurang-kurangnya mencakup tahap-tahap kegiatan sebagai berikut. Pertama, tahap penetapan produk atau aktivitas yang dikategorikan sebagai produk atau aktivitas baru. Kedua, tahap self-assessment dan penyampaian permintaan penilaian kecukupan pengelolaan risiko kepada unit kerja terkait termasuk Satuan Kerja Manajemen Risiko. Ketiga, tahap penilaian kecukupan pengelolaan risiko atau oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Keempat, tahap permohonan persetujuan rencana penerbitan produk. Kelima, tahap persetujuan BI. Keenam, tahap peluncuran produk atau aktivitas baru, serta pengungkapan risiko kepada nasabah. Ketujuh, tahap laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru ke Bank Indonesia. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru. Kebijakan dan prosedur tersebut minimal mencakup sistem, identifikasi seluruh risiko yang melekat, masa uji coba produk atau aktivitas baru, sistem akuntansi untuk produk atau aktivitas itu, analisis aspek hukum, transparansi informasi kepada nasabah. Mengelola risiko teknologi informasi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis bank, antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Perkembangan strategi tersebut selanjutnya mendorong investasi baru dalam TI yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dan informasi. Kehandalan bank mengelola TI menentukan keberhasilan bank dalam menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, aman, konsisten, tepat waktu, dan relevan. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional bisnis bank. Penggunaan TI selain meningkatkan kecepatan dan keakuratan transaksi serta pelayanan pada nasabah, juga meningkatkan risiko, misalnya risiko operasional, risiko reputasi, risiko legal, kepatuhan, dan strategis. Untuk itu diharapkan bank memiliki manajemen risiko yang terpadu untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Namun demikian, mengingat terdapat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, dan kompleksitas usaha bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko yang sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank. Business Continuity Management atau BCM. Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari adanya gangguan disebabkan oleh alam ataupun manusia, misalnya terjadinya gempa bumi, bom, kebakaran, banjir, power failure, kesalahan teknis, kelalaian manusia, demo buruh, huru-hara, dan sebagainya. Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kemampuan teknologi suatu bank, tetapi juga berdampak pada kegiatan operasional bisnis bank, terutama pelayanan kepada nasabah. Bila tidak ditangani secara khusus, selain bank akan menghadapi risiko operasional, juga akan mempengaruhi risiko reputasi dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah kepada bank. Untuk meminimalisir risiko tersebut, bank perlu memiliki BCM, yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional bank tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan guna melindungi kepentingan para stakeholder. Komponen yang diperlukan dalam BCM yang efektif adalah adanya pengawasan aktif manajemen, kedua, melalui business impact analysis dan risk assessment, ketiga, penyusunan business continuity plan yang memadai, keempat, dilakukannya pengujian terhadap BCP, dan terakhir, dilakukan pemeriksaan oleh auditor internal. Perhitungan kecukupan modal. Perhitungan kebutuhan modal minimum untuk risiko operasional yang ditetapkan oleh Komite Basel terdiri dari BIA atau Basic Indicator Approach atau PID, pendekatan indikator dasar. Pendekatan indikator dasar atau PID merupakan pendekatan yang paling sederhana dan tidak sensitif terhadap risiko, sehingga akan menghasilkan beban modal yang cenderung besar. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan suatu presentasi tetap dari gross income bank.
Regulator menentukan presentasi tersebut sebagai alfa. PID cocok digunakan oleh bank yang berukuran relatif kecil dengan aktivitas bisnis yang sederhana. Sedangkan untuk bank yang aktif secara internasional dan bank yang memiliki risiko operasional tinggi, didorong untuk menggunakan pendekatan yang lebih mendekati risiko sebenarnya. Perhitungan kebutuhan modal minimum untuk risiko operasional yang ditetapkan oleh Komite Basel selanjutnya ialah SA, Standardized Approach atau PSA, pendekatan standar. Pendekatan PSA memberikan hasil yang lebih detail daripada PID. Dalam pendekatan ini, gross income bank dikelompokkan berdasarkan 8 lini bisnis. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari gross income setiap lini bisnis. Persentase tersebut ditentukan berbeda bagi lini bisnis tergantung dari eksposur risiko operasional suatu lini bisnis. Basel Committee menyebut persentase setiap lini bisnis sebagai faktor beta. AMA, Advanced Measurement Approach atau pendekatan yang lebih kompleks. Dalam metode AMA, bank diberi kesempatan untuk menggunakan hasil dari sistem pengukuran risiko operasional yang mereka miliki, namun tergantung pada standar kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan oleh regulator untuk menghitung kebutuhan modal minimum. Dengan pendekatan AMA, bank dapat menghitung kebutuhan modal minimum menggunakan kombinasi dari berbagai pendekatan yang terbagi dalam dua jenis. Satu, pendekatan berdasarkan data kerugian historis dan indikator eksposur. Kedua, pendekatan berdasarkan kualitas lingkungan pengendalian yang didominasi oleh pertimbangan kualitatif dan lebih bersifat melihat ke depan. Perhitungan kecukupan modal. Urutan penggunaan dari yang paling sederhana sampai dengan paling kompleks adalah sebagai berikut. Yang sederhana itu basic indicator approach, baru di tengahnya ada standardized approach, baru yang paling kompleks yaitu advanced measurement approach atau AMA. Perhitungan kecukupan modal menggunakan pendekatan standar atau PSA. Bank yang menerapkan sistem manajemen risiko operasional dengan pendekatan PSA dan AMA mengkelompokkan klasifikasi berupa matriks antara kategori kejadian dan lini bisnis. Basel II membedakan lini bisnis bank menjadi 8 lini bisnis. Seperti yang terlihat di presentasi ada 8. Pertama adalah manajemen keuangan, kedua perdagangan dan penjualan, ketiga perbankan retail, keempat perbankan komersial, kelima pembayaran dan penyelesaian, keenam jasa kustodi dan agent, ketujuh manajemen aset, ke-8 jasa broker atau retail. Perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan standardized approach lebih kompleks dibanding dengan PID. Dengan menentukan modal PSA, menggunakan kombinasi indikator keuangan dan lini usaha, sebagaimana halnya dengan PID dan PSA, juga menggunakan pendapatan bruto sebagai indikator eksposur risiko. Masing-masing lini usaha memiliki faktor beta yang berbeda, seperti berikut. Penjelasan detail yang membantu memetakan gross income pada 8 lini bisnis masing-masing bank dapat dilihat seperti diagram di bawah ini. Pendekatan PSA menentukan pembagian unit kerja dalam 8 lini bisnis standar. Gross income bank dipetakan sesuai dengan 8 lini bisnis tersebut. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari gross income pada masing-masing lini bisnis. Bank mengacu pada Basel Committee dalam menentukan presentase setiap lini bisnis atau disebut dengan faktor beta. Besarnya nilai beta berkisar masing-masing 12%, 15%, dan 18% atau ditentukan lain oleh Bank Indonesia. Beta berlaku sebagai proksi atau pendekatan antara pengalaman kerugian akibat risiko operasional untuk suatu lini usaha dengan pendapatan kotor dari lini usaha yang bersangkutan. Syarat menggunakan PSA adalah sebagai berikut. 1. Pengawasan aktif Dewan Direksi dan Manajemen Senior dalam kerangka kerja manajemen risiko operasional. Kedua, mematuhi pedoman yang tercantum dalam Sound Practice for Management and Supervision of Operational Risk yang dikeluarkan oleh Basel Committee. Ketiga, memiliki unit pengendalian risiko dan fungsi audit yang independen. Keempat, memiliki sistem pelaporan risiko yang efektif.
Kelima, memiliki fungsi manajemen risiko operasional dengan tanggung jawab yang jelas. Keenam, memiliki sistem manajemen risiko operasional secara konseptual kuat. Ketujuh, memiliki sumber daya yang cukup untuk menggunakan pendekatan ini dalam lini usahanya, sebagaimana area pengendalian dan audit. Perhitungan PSA, yaitu sebagai berikut. Contoh perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan pendekatan SA untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut. The Alternative Standardized Approach atau ASA yang terkait dengan pelakuan hasil kali antara faktor dan gross income per lini bisnis sama dengan perhitungan dengan menggunakan Standardized Approach. Kecuali untuk perlakuan faktor penggali gross income lini bisnis, retail banking, dan commercial banking. Kelebihan PSA dan ASA adalah sama dengan BIA. Dengan tambahan kelebihan, pendekatan ini lebih akurat dibanding BIA karena membedakan tingkat eksposur risiko operasional dalam berbagai lini usaha yang berbeda. Kelemahan pendekatan ini adalah tidak cukup sensitif terhadap risiko, mengasumsikan korelasi sempurna di antara lini usaha yang berbeda, hasil perhitungan modelnya dapat overestimate dibanding kebutuhan model yang sebenarnya. Terakhir, tidak sesuai untuk diaplikasikan pada bank besar dan bank aktif secara internasional. The Alternative Standard Approach memiliki contoh sebagai berikut. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Grace dan Fauzi pamit undur diri.